Bapak, Ibu, Saudara yang sangat dikasihi Tuhan, sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, kita datang terlebih dahulu kepada Tuhan di dalam doa dan juga sebentar kita akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur untuk berkat-Mu sepanjang malam, di mana kami boleh menikmati berkat perlindungan Tuhan. Kami dapat beristirahat, dan kami boleh melewati malam hari yang lalu dengan selamat. Terima kasih itu hari yang baru yang Kau beri pada kami. Dan kami tahu Tuhan, di sepanjang hidup kami, ada banyak segala pergumulan hidup yang harus kami hadapi. Seringkali kami kalah, seringkali kami menyerah, bahkan kami seringkali berputus asa. Oleh karena Tuhan, tolonglah kami, karena kami tahu hanya melalui firman-Mu lah yang akan memberikan kekuatan, penghiburan, dan juga arah sehingga hidup kami boleh berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menguraikan bagian-bagian dari firman Tuhan. Engkau layakkan dia, Engkau sucikan pelayanannya, sehingga setiap kata kalimat yang boleh disampaikan bisa diterima dengan benar, jelas dan mudah dimengerti. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan pagi ini saya ambilkan dari Ibrani pasal yang ke-13, ayat yang ke-6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, perjalanan hidup yang beraneka ragam di sepanjang menjalani kehidupan ini yang mampu kita lewati oleh karena anugerah dan penyertaan Tuhan. Kiranya semakin meneguhkan iman kita bahwa janji firman-Nya adalah ya dan amin. Ibrani pasal 13 ayat 5b dan 6 mengatakan, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi Tuhan tidak hanya menyertai kita, tapi juga memelihara hidup kita. Karena Dia adalah Yehovah Jireh, yaitu Tuhan yang menyediakan kebutuhan kita dan memelihara kehidupan kita seutuhnya. Tidak hanya memenuhi kebutuhan rohani, tapi juga kebutuhan jasmani. Karena Dia tahu bahwa kita memerlukan keduanya. Hanya kita harus ingat firman-Nya yang berkata dalam Matius 6 ayat 33, Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebagai contoh saudara sekalian, ketika Elia berada di sungai Kerit dalam masa kekeringan dan kelaparan, dengan caranya yang ajaib, Tuhan memelihara hidup nabinya itu. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-6. Pada ayat Nas yang merupakan bagian dari doa Bapa kami, Tuhan Yesus hendak mengajarkan supaya kita tidak khawatir akan kebutuhan kita hari ini, apalagi mencemaskan apa yang akan hari esok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Oleh karena itu sekalian, kita belajar untuk bersandar kepada Dia dan percaya Dia akan memelihara hidup saudara dan saya. Dan ingatlah selalu juga perjalanan bangsa Israel ketika berada di padang gurun. Bukankah mereka dipelihara Tuhan setiap hari dengan mana, roti dari surga yang disediakan bagi umatnya. Oleh karena itu, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6. Tuhan adalah sumber berkat, sumber segala-galanya bagi kita. Maka marilah kita bergantung kepada Tuhan hari demi hari. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Inilah yang dipersaksikan oleh Nabi Yeremia yang dituliskan dalam ratapan 3
ayat 22 sampai dengan 23. Biarkanlah firman yang boleh kita renungkan pagi ini meneguhkan saudara dan saya di dalam menjalani hidup. Biar kita boleh menyerahkan segala kekhawatiran dan ketakutan kita kepada Dia, karena Dia adalah penolong yang setia. Tuhan memberkati kita, Tuhan berkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah firman yang kami baca dan dengarkan pagi ini boleh meneguhkan dan menguatkan kami yang saat ini mengalami kelemahan karena berbagai persoalan hidup yang harus kami hadapi. Kami seringkali menghadapi dengan kekuatan diri kami sendiri, dan ternyata Tuhan, kami ini lemah dan rapuh. Tapi firman Tuhan boleh mengingatkan, menguatkan dan menyadarkan setiap kami bahwa Tuhan adalah penolong yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu menyertai kami, yang selalu akan menguatkan dan menolong kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.